saya dulu. Oh, ada satu. Atau S2? S2 yang tadi yang barusan apa? Barusan sudah selesai barusan. Sekarang ini apa? Ini anak sosiologi. Kayaknya angkatanmu ya? Coba ya. Siapa ya? Hah? Siapa ya? Nanti akan tahu. Oh, pendidikan juga ya? Enggak ini. Oh, ada yang bimbingan skripsi, ada yang PKM. Ada yang sedang PKM. PKM. Oh. Yang PKM itu iya beberapa bulan yang lalu ada keluar itu kayak merekrut gitu Pak untuk ikut PKM gitu. Siapa? Dari ini. Kalau waktu itu informasi dibagikan di Pak Farid kalau tidak salah. Oh iya, kamu nggak ikut? Anda ikut Pak. Apa? Mana kok video ini? Ini apa? Jumlah ini nih. Ini bagus ini. Send. Oh, kirim lewat itu ya? Bukan ini ya. Itu kan sudah kita upload ya. Loh kok itu? Yang baru kan tadi. Bukan ini ya? Bukan Pak, itu karena kita upload itu. Ini deh. Itu munculnya. Coba buka dulu ke filenya mungkin. Duh, recording. Bisa dipotong ya nanti videonya ya? Bisa dipotong. Potongnya nanti ya? Berapa jam dulu? Oke, ini siapa dulu yang mau mulai? Yang siapa dulu? Ini PKM ya? PKM atau penelitian? Penelitian fakultas, Pak. Penelitian fakultas. Penelitian fakultas, oke. Boleh. Sekarang siapa dulu? Boleh konsultasi judul dulu. Terus gimana nanti? Boleh. Judulnya apa? Siapa dulu? Yang siapa dulu? Saya saja, Pak. Oke. Iya, Mbak Ersa, silakan. Kalau saya tadi buat penelitiannya tuh judulnya efektivitas kinerja Kampung Tangguh Semeru dalam memutus rantai penyebaran. Nah kan sekarang kan semenjak ada COVID itu kan itu sih Pak, dibentuk sama Bu Risma itu ada Kampung Tangguh kan Pak. Itu di setiap kampung-kampung. Nah saya mengambil itu dengan tinjauan pustakanya itu teori interaksionisme simbolik sama teori perubahan sosial dari Karl Marx. Ini tadi kan kampung tangguh ya? Iya. Nanti kampung tangguh mana yang diteliti? Kan banyak Surabaya itu hampir setiap apa? Iya. Saya milih kampung tangguh yang dekat rumah saya, Pak. Oke. Sekarang kampung tangguh yang di dekatnya rumah Mbak Irsa itu kira-kira menariknya apa? Nanti kan ditulis di bab. Nanti di latar belakang itu nanti coba keputusan keputusan Bu Risma tadi ya. Keputusan Bu Risma dalam membentuk apa? Kampung tangguh. Itu harus ada data itu ya. Terus data perkembangan COVID yang terbaru. Ambil hari ini ya. Perkembangan COVID hari ini di Surabaya berapa? Nanti sore berarti ya. Atau yang kemarin boleh juga. Untuk data di bab satunya ya. Terus baru nanti ada yang itu kan ada jumlah yang terinfeksi yang baru, ada yang meninggal juga ya kadang-kadang ya. Nah, ya, Pak. Data itu baru nanti data tentang kampung tangguh itu ada berapa di Surabaya. Nah, itu nanti coba
dicari, lalu nanti mengerucut ke kampung tangguh miliknya Mbak Irsa itu, rumahnya Mbak Irsa itu. Apa menarik, kira-kira menariknya apa, Mbak Irsa? Kalau menariknya itu, kalau saya setiap jalan itu selalu kumpul, Pak. Nah, kumpul itu ada TNI, ada polisi, terus ada Bu RW gitu. Nah, pas saya, kan itu sih, Pak, saya juga kenal sama Bu RW-nya. Nah, saya punya kontaknya, Pak. Itu saya selalu lihat statusnya itu tentang kampung tangguh di situ. Tentang kayak masa ada apa? Ada ruang sendiri untuk cara isolasi, terus masak-masak gitu, Pak. Nah, masak-masaknya tuh untuk dibagikan ke setiap warga. Kayak bikin jamu sama telur-telur itu dibagikan, Pak. Saya juga pernah ikut membagikan. Itu yang dibagikan masakan itu, makanan itu yang positif atau yang apa kriterianya? Itu enggak. Kayak makanan itu makanan sehat gitu loh, Pak. Sama jamu-jamu yang... Untuk ini, untuk imun ya? Ya. Untuk imun. Oke, berarti nanti ditulis saja bahwa kampung tangguh itu yang di dekatnya rumahnya Mbak Ersa itu aktif ya, gitu ya nanti ya? Ya. Kalau boleh nggak, bisa nggak misalnya nanti mencari data tentang COVID di situ? Sebelum ada kampung tangguh. COVID yang ada di kelurahan apa, Mbak Ersa? Bisa, Pak. Kalau saya itu Kelurahan itu apa? di RW 3. Iya, Kelurahan Karangpilang, Pak. Karangpilang. Nah, nanti datanya COVID di Karangpilang ya? Ada yang positif nggak di Karangpilang itu? Kalau dulu itu masih belum ada positif, Pak. Kalau di kampung saya sudah ada yang positif. Ya. Ada berapa kira-kira? Kan kalau penelitian itu kan boleh datanya itu kan kecamatan, boleh desa kan, boleh kelurahan. Ya. Tentang ada berapa yang positif di kelurahannya Mbak Irsa? Kalau itu belum tahu, Pak. Nah, intinya dalam membuat latar belakang masalah itu harus jelas ya, istilahnya jumlah yang terinfeksi, jumlah yang sembuh. Kalau ada data biar kuat ya bahwa kampung tangguh ini punya peran kan gitu, Mbak Irsa ya. Iya. Di daerahnya Mbak Irsa. Mana tadi? Lupa saya. Karangpilang. Iya. Wah, deket sini ya, deket Indonesia ya. Iya, Pak. Oh. Jaraknya Dekat 30 menit. Kalau nggak salah banyak yang kena itu di Karangpilang itu, nggak salah. Yang hasil dari rapid test itu masalah itu. Enggak tahu, Pak, saya, Pak. Nah, berarti perlu itu bukan Karangpilang kalau, Pak. Mana? Kalau Kebraun. saya dengar itu di daerah Kebraun. Iya, di daerah Kebraun. Kebraunnya yang ada. Iya, banyak Kebraun. Nah, nanti coba cari di internet dulu kira-kira data yang di Karangpilang berapa ya. Ya. Kalau nggak dapat, ya nanti coba tanya ke Pak Kepala Desanya atau ke gugus tadi, ke Kampung Tangguh kan pasti punya datanya. Iya, Pak. Ya. Pasti kalau punya datanya. Soalnya ayah saya juga ikut ambil dari gugus. Ayam ikut? Iya. Nah, ya kan bisa kan, berarti kan ayam kan punya informasi kan istilahnya. Ya kalau itu saya itu Pak minta datanya dari puskesmas atau yang dari PRW gitu. Nah, betul. Nah, itu nanti agar latar belakang itu yang ditulis itu akan kuat itu, Mbak Irsa ya. Jadi kita harus bermain-main dengan data, harus ada data ya. Nah, itu cara membuatnya. Karena nanti orang akan dinilai dari kenapa kamu tangguh kok yang dipilih kok ini. Nah, itu tapi jangan terus ngomong bahwa itu di dekat rumah saya, jangan ya. Ya. harus ada alasan ilmiah kenapa kok diambil Karangpilang kan gitu misalnya. Bisa saja itu gini. Kebetulan Pak, dekat rumah saya. Nah, bisa aja gini, makanya nanti datanya gini. Kalau ada data misalnya gini, ternyata jumlah pasien yang terinfeksi di Karangpilang itu sedikit, nah itu juga menarik, ada alasannya. Alasannya berarti ini layak untuk dijadikan penelitian kan gitu ya. Kenapa kok sedikit kan? Nah, itu berarti jadi ketika datanya itu sedikit yang terinfeksi itu pun bisa dipakai alasan. Tapi nanti dengan argumentasi berarti warga di sini bagus kan itu ya, istilahnya apa?
Benar-benar Ya. kampung tangguh kan itu. Nah, ketika data yang terinfeksi tinggi, itu juga ada alasan, bisa menjadi alasan, Mbak Elsa. Bisa jadi alasan bahwa ternyata di kampung kelurahan atau RW ini banyak yang terinfeksi. Nah, terus dilihat perkembangannya ternyata kian hari kian menurun kan misalnya gitu kan. Nah, ini berarti kan kampung tangguh ini kan punya peran di situ, Mbak Elsa. Ya. Ya. Jadi selama ini kalau orang membuat latar belakang, membuat judul itu kadang-kala lupa tentang data-data yang harus disertakan. Nah, itu. Mungkin itu dulu kira-kira. Nah, masalah teori tadi Mbak Elsa. Kira-kira Iya. judulnya tadi apa, Mbak Elsa? Efektivitas kinerja Kampung Tangguh Semeru dalam memutus rantai penularan COVID-19. Tadi kok ada dua teorinya Karl Marx sama teori interaksi simbolik ya? Ya. Nah, sekarang gini, teori itu sebenarnya keyakinan ya. Teori itu keyakinan. Maksudnya Mbak Elsa ini kan sudah semester berapa? 3, Pak. Mau ketiga. Ketiga berarti kan teori klasik ya, sudah ya? Iya. Teori modern atau teori klasik? Teori klasik. Nah, dari teori klasik yang telah diberikan di kelas itu kira-kira, kalau klasik kan banyak. Itu yang menarik Mbak Elsa yang mana? Apakah interaksi simbolik atau yang Karl Marx tadi? Perubahan sosial, Pak. Perubahan sosial. Nah, ini dulu. Jadi ketika kita meneliti itu yang dipastikan bukan terus gini, wah ini temanya ini teorinya apa ya? Bukan. Wah temanya ini teorinya apa ya? Bukan. Jadi di sosiologi itu adalah Anda sekarang di semester 3 itu diberi teori klasik. Atau Anda juga pernah diberi pengantar sosiologi ya? Kan ada itu ya, pengantar sosiologi. Nah, sekarang dari belajar pengantar sosiologi dan belajar teori klasik itu kira-kira teori yang membekas di hati itu yang mana? Nah, itu pertanyaannya Mbak Elsa. Teori yang punya klik di hati Mbak Elsa itu yang mana? Siapa tuh nyuruh aku? Mbak Elsa. Teori yang kira-kira yang klik di hati itu yang siapa? Kenapa, Pak? Teori yang kira-kira punya klik. Yang punya klik di hati itu mana? Kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Teori yang... Oh, Mbak Elsa. Halo. Halo. Iya. Nah, ini kan mumpung teman-teman mahasiswa sosiologi kan masih baru ya. Iya. Masih baru, gak apa-apa. Teori di dalam sosiologi itu adalah, makanya gini, Anda diberi pengantar sosiologi, Anda diberi teori klasik. Dari pengantar sosiologi dan teori klasik itu ketika membahas sosiologi itu, mana yang klik istilahnya? Mana yang pas gitu ya, Pak? Iya, yang pas di hatinya Mbak Elsa, bukan pas dengan judul loh ya. Oh, bukannya pas sama temanya ya, Pak? Kalau temanya enggak, itu pasti judulnya, pasti teorinya juga enggak nyambung gitu, Pak. Ini mumpung masih ini ya. Sebentar, coba. Ini kan mumpung masih baru ya. Ya. Jadi teori di sosiologi itu teori yang sesuai dengan hati mahasiswa, Mbak Elsa. Dari banyak teori itu yang mana yang klik? Setelah klik itu nanti teori misalnya, saya lebih klik teorinya Marx, saya lebih klik teorinya interaksi simbolik. Nah itu baru nanti apa? Nanti temanya apa disesuaikan dengan teori itu, pertanyaannya, fokus penelitiannya, kan itu. Jadi bukan teori yang menyesuaikan judul.
bukan teori yang menyesuaikan judul. Tapi teori itu akan memberikan perspektif pada tema yang mau diambil oleh Mbak Ersa itu. Misalnya ketika Mbak Ersa ngomong tentang kampung tangguh, itu nanti contoh kasus gini, mungkin lebih gampangnya gini ya, lebih gampangnya. Anda kan pernah dibeli teorinya Durkheim ya? Ya, Wah, pernah diberi teorinya Marx ya? ya, Oke. Misalnya gini, Anda telah diberi teorinya Marx, Anda telah diberi teori Durkheim. Terus sekarang Anda kan tahu, sekarang ini kan banyak orang antri cerai ya? iya Pak di Bandung. Di Surabaya gimana? Nah itu mungkin juga lumayan Pak. Tapi yang diberitakan cuma ada di Bandung. Nah, gini, oke, ini kan cuma contoh aja biar nanti juga teman-teman paham ya. Temanya adalah angka perceraian meningkat. Bahkan antri kan gitu ya. Iya. Nah, misalnya Mbak Ersa itu tertarik dengan teorinya Marx, itu nanti beda fokusnya. Walaupun sama-sama membahas tentang perceraian. Walaupun sama-sama membahas tentang angka perceraian yang membludak itu, yang antri itu. Nah, nanti misalnya Mbak Linggar misalnya. Mbak Linggar misalnya lebih percaya dengan teorinya Durkheim ya. Nah, jadi Mbak Ersa teorinya Marx, Mbak Linggar teorinya Durkheim. Sama-sama bicara tentang perceraian. Maka fokusnya beda. Jadi yang membedakan itu teorinya itu akhirnya dia fokusnya beda. Misalnya gini, kalau Mbak Ersa faktor penyebab perceraian itu apa? Nah, karena kalau menggunakan teorinya Marx, maka yang dicari itu perubahan sosial apa? Kan gitu ya. Faktor perubahan sosial apa yang mengakibatkan banyak orang perceraian? Nah, itu yang dicari Marx itu. Nah, ini kan Mbak Ersa kan telah belajar sosiologi. Kira-kira menurut Marx itu apa faktor yang mempengaruhi perubahan itu? Ini kan ada perubahan. Dulu yang minta cerai kan laki-laki, sekarang kan yang minta cerai kan perempuan. Nah, kira-kira faktor yang paling urgent menurut Marx itu apa? Kenapa orang kok bisa cerai? Kenapa orang kok gampang cerai? Kenapa? Itu faktor apa? Nah, kan faktor materi ya? Iya. Masih ingat teorinya Marx? Materi menentukan ide. Materi menentukan Ide. Nah, ketika materi berubah maka apa? Maka ide juga berubah. Nah, betul. Materi menentukan ide. Ketika materi berubah maka ide berubah. Sekarang ini perempuan banyak yang menuntut cerai. Berarti ada perubahan di faktor perempuan. Faktor ekonominya betul, Elsa, Mbak Elsa betul. Faktor ekonominya itu yang berubah. Sehingga perempuan sekarang lebih tangguh. Misalnya seperti kampung tangguhmu itu kan. Perempuan itu lebih tangguh sehingga ketika suaminya macam-macam di era krisis ini kan suami kan banyak nggak punya pendapatan ya, misalnya ya. Iya. Ya, justru malah perempuan yang banyak pendapatan misalnya ya. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Itu kalau Marx. Jadi Marx itu yang dilihat itu materi ya. Materi-materinya misalnya. Misalnya, kenapa orang kok makan di pinggir jalan? Nah, karena lihat dompetnya kan gitu Mbak Ersa ya. Iya. Nah, coba dompetnya diisi 1 M, masih dia makan di pinggir jalan? Kan enggak ada. Nah, seperti itu. Itu Marx. Tapi tergantung sifatnya juga, Pak. Maksudnya? Tergantung sifat kesederhanaannya dia juga. Ada yang kaya tapi makannya di warung. Nah, tapi kalau 1 M dompetnya? Iya, Pak. Kalau dompetnya 1 M masih bersedia makan di pinggir jalan? Nah, itu. Oke. Enggak, Pak. Soalnya itu gengsi. Mungkin takut juga, takut COVID kan juga kan. Takut dia kalau uangnya banyak kan dia sudah mikir tentang apa? Tentang kesehatan kan, Mbak Elsa ya.
mikir tentang kesehatan itu. Nah, jadi Iya. ketika Mbak Ersa meneliti tentang perceraian pakai teorinya Mak, karena tadi Mbak Ersa kan percaya dengan teorinya Mak, maka kan yang dilihat kan perubahan materialnya kan. Nah, tapi kalau pakai Durim kan tidak seperti itu. Durim itu lebih percaya sama apa kira-kira? Materi atau moral atau norma? Yang menentukan itu materi atau norma? Mbak Ersa. Lebih ke norma, Pak. Berarti ketika ada perceraian itu yang berubah yang mana? Norma atau materi? Kalau Durkheim itu yang norma, Pak. Nah ya, ketika banyak angka perceraian, kira-kira yang perubahan yang di masyarakat yang terjadi apa? Perubahan norma atau perubahan materi? Perubahan norma. Nah, perubahan norma kan? Ya. Jadi kan yang dilihat kan status sekarang. Status janda 1 juta itu kan nggak ada masalah sekarang di masyarakat ya. Iya. Nah, kan itu. Ya kan? Ketika sekarang kan janda dan duda itu apa? Statusnya apa kira-kira? Statusnya Single, ya kan? Single parent, kan masih mentereng kan, ya kan? Tidak, bukan lagi janda ya. Iya, Mbak Rizal. Jadi walaupun sama-sama bicara meneliti tentang perceraian, tapi dengan teori yang berbeda, maka fokusnya berbeda. Dia akan mencoba mencari perubahan-perubahan di faktor norma misalnya. Janda nggak ada masalah, duda nggak ada masalah, statusnya sama sekarang. Nah, itu yang menjadi telaah. Jadi bukan terus saya mau meneliti tentang perceraian, teorinya apa ya? Bukan seperti itu. Nah, berarti saya lebih percaya teorinya misalnya Evan Goffman. Berarti dengan teori Evan Goffman itu apa kira-kira yang dijadikan tematik untuk perceraian itu? Nah, seperti itu. Nah, itu akhirnya nanti menentukan fokus penelitiannya. Nah, sekarang Mbak Ersa mana? Dari 2 teori itu yang mana? Karena Mbak Ersa memunculkan teori yang berbeda. Satu teori struktural konflik, satu interaksi simbolik mikro. Nah, jadi bertentangan teorinya ini, satu makro, satu mikro. Nah, yang jadi problem adalah apa memang Mbak Ersa seperti itu penganut makro mikro? tidak, Pak. Yang mana kira-kira? Lebih sekarang gini pertanyaan, dari 2 teori itu yang struck di Mbak Ersa yang mana? Yang perubahan itu, Pak. Perubahan sosial kan banyak itu di bukunya Robert siapa itu? Nah, berarti perubahan apa? Pakai mak ya? Ya. Berarti bukan interaksi simbolik toh? Iya, Pak. Oke. Perubahan yang dimaksud dengan Mbak Ersa itu seperti apa? Itu perubahan sikap, perubahan itu, Pak, kehidupan orang-orang. Kehidupan apa? Sikap atau orang-orang? Kehidupan sikapnya, Pak. Itu sikap sama perilakunya. Sikap sama perilaku. Sebentar. Perubahan sikap. Anjay. Sikap apa? Nanti nggak kesulitan Mbak Ersa ketika menggunakan teori mak untuk menelaah tentang perubahan sikapnya itu. Kalau menurut Bapak, saya enaknya apa? Oh. Saya juga bingung, Pak. Sebenarnya gini, tadi katakan, mumpung ini masih baru ya.
teori itu adalah, Iya. memang ini masih awal karena Mbak Irsa kan hanya dapat pengantar sosiologi sama teori klasik kan. Teori modern Iya. belum, teori kritis belum, teori posmo juga belum. Nah, sekarang yang jadi problem adalah dari teori-teori yang diberikan oleh dosen itu yang paling mengena mana dulu aja istilahnya. Nanti baru saya bisa membantu. Karena teori itu keyakinan, teori itu bukan terus masalah ini itu teorinya apa ya gitu, bukan. Ketika misalnya tadi katakan ketika ada fenomena orang cerai dan membludak itu, kalau dia penganut mat, itu yang dilihat itu sektor materialnya. Oh iya, sekarang laki-laki perempuan itu adalah sekarang banyak perempuan pekerja kan gitu ya. Mereka sudah punya pendapatan, bahkan mungkin pendapatannya lebih besar ketimbang suaminya. Bahkan sekarang banyak mungkin laki-laki malah di PHK, perempuannya malah enggak. Nah, akhirnya apa? Perempuan itu lebih negosiasinya lebih kuat, posisinya lebih bagus. Ketika suaminya macam-macam, dia bisa menuntut cerai. Nah, itu kan seperti itu. Ya. Tapi kalau dia misalnya penganut Durkheim, dia nggak akan bicara tentang material. Dia bicara tentang ada perubahan norma di masyarakat. Misalnya, oh sekarang itu loh, cerai, menikah sekarang cerai 1 bulan lo nggak ada masalah, misalnya itu. Nggak ada sanksi terhadap perceraian, kan gitu. Cerai, menikah lagi juga mudah, biayanya juga gampang. Nah, misalnya ini. Jadi itu yang menurut Durkheim itu yang mendorong perceraian itu, bukan perubahan status ekonomi loh ya, tapi perubahan sanksi yang rendah itu di masyarakat. Jadi duda, janda itu dianggap biasa, nggak ada masalah, sama-sama single kok. Bahkan kadang-kala yang laku itu janda ketimbang apa? Nah, ya kan? Katanya lebih laku janda ketimbang apa? Yang masih gadis ya, misalnya. Nah, itu tuh yang dijadi telaah. Iya. Jadi saya bisa bantu kira-kira selama Anda kuliah di sosiologi itu mana yang menarik? Yang tertarik dari yang mana? Apakah tertarik Iya, Pak. dari simbolik? Nah, coba gini, itu pending dulu aja, nanti kita tanya lagi. Iya. Sekarang siapa setelah Mbak Ersa siapa? Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nanti lagi. Setelah Mbak Ersa siapa kira-kira? Ya. Siapa yang setelah Mbak Ersa siapa? Silakan. Lafifa. Kan? Oke, silakan. Enggak apa, Lafifa. Atau tadi Safir tadi itu? Enggak apa. Lafifa dulu aja karena Mas Safir di mute. Ayo. Boleh. Suaranya kok nggak ada Mbak Lafifa? Suaranya nggak dengar. Mbak Ersa, coba apa dengar suaranya Mbak Lafifa? Iya, halo. Pak. Assalamualaikum. Oh, dengar. Iya, dengar. Yes. Waalaikumsalam. Ayo silakan Mbak Lafifa. Pada PKM ini saya mengajukan judul Strategi Masyarakat Menengah Bawah dalam Menghadapi Kesenjangan Sosial Selama Pandemi COVID-19, Pak. Strategi? Strategi Masyarakat Menengah Bawah dalam menghadapi kesenjangan sosial selama pandemi COVID-19. Oh, oke. Ya. Itu nanti penelitiannya di mana penelitiannya? Rencananya akan dilakukan menurut sampelnya akan sampel acak menurut area, Pak. Oh, pakai kuantitatif ya? Iya. Pakai kuanti atau kualitatif? Kualitatif sebenarnya. Loh, kok kualitatif? Kok ada sampel acak? Kalau sampel itu kuanti, kalau makanya ini penelitiannya Lafifa itu kuali atau kuantitatif? Kan strategi kan? Oh iya.
Kalau misalnya kuanti, maka akan respondennya banyak itu. Kelas menengah, kelas bawah yang dicari, misalnya ada 100 orang, ada 50 orang, lalu diteliti strateginya apa kan gitu kan. Itu kalau yang kuantitatif. Iya. Tapi kalau yang kualitatif, kelas menengah diambil berapa orang, kelas bawah diambil berapa orang, dilihat individunya. Ya, individu yang dilihat. Nah, Mbak Lafifati yang mana kira-kira? Lebih melihat ke individunya. Individunya. Nah, berarti kan bukan kuantitatif. Nah, nanti di mana? Di Surabaya atau di mana? Mbak Lafifah? Di Surabaya. Oke, Surabaya, Pak. Surabaya. Iya. Surabaya mana? Nah, posisinya Mbak Lafifah sekarang itu Surabaya mana? Surabaya Barat, Lidah Wetan. Oh, ya, berarti deket Unesa ini kamu. Kamu deket Unesa. Iya, ya, oke. Berarti kan sebenarnya yang kamu teliti kan lingkunganmu sendiri, toh? Iya. Kamu nanti menentukan kelas menengah itu seperti apa? Yang kelas menengah itu seperti apa? Kelas menengah berdasarkan mungkin jumlah pendapatan. Semua pendapatan? Iya, Pak. Kira-kira disebut kelas menengah itu ketika berapa pendapatannya? Kelas menengah itu ketika berapa? Kisaran Enggak, Kak. Ini tidak harus dijawab sekarang supaya nanti biar arahnya tahu ya. Entah maksudnya Mbak Lafifah ya. Iya. Istilahnya tidak harus dijawab sekarang, tapi yang penting punya gambaran bahwa tadi kan bukan kuantit tapi apa? Kualitatif ya. Nah, kalau kualitatif itu lebih mudah karena dalam arti tinggal sampelnya, subjeknya tinggal Anda menentukan yang kelas menengah itu yang mana, berapa orang, yang kelas bawah itu berapa orang. Nah, seperti itu. Nanti kan berarti kan gini, kelas menengah 1 orang, kelas bawah 1 orang. Itu ketika cuma 1 orang. Tapi kan sebenarnya kan Anda ini bicara tentang keluarga ini. Analisis Anda itu keluarga, Mbak Lafifah. Ya, betul ya. Jadi satu keluarga kelas menengah, satu keluarga miskin kan gitu ya. Nah, apakah nanti cuma 1 keluarga atau 2 keluarga? 2 keluarga atau 4 keluarga? Kalau 2 keluarga. 2 keluarga berarti kan cuma 1 keluarga kan, kelas 1 kelas menengah, 1 kelas miskin. Nah, itu berarti cuma 2 keluarga. Nah, strateginya seperti apa kan gitu nanti ya. Oke. Sekarang nah, di latar belakang itu coba ditulis kira-kira pandemi COVID-19 itu membuat orang kehidupan seperti apa? Berapa yang di PHK di Surabaya ya? Nanti coba cari data ya. Yang di PHK itu berapa? Iya. Ya itu. Terus masalah apa? Ini kan kesenjangan sosial ya. Kesulitan ekonomi yang dialami itu seperti apa di Surabaya? Itu nanti bisa ditulis di bab 1 ya. Ya. Iya. Tapi jangan lupa tentang banyaknya orang yang di PHK ya. Itu harus ada data itu ya. Berapa orang yang di PHK, terus kesulitan itu ya. Kesulitannya apa? Iya. Termasuk kasus-kasus. Anda nanti sampai ke ini enggak? Ini kan karena kesenjangan sosial ini apakah Anda kaitkan dengan pendidikan misalnya? Kesulitan akses digital itu misalnya. Karena kesenjangan sosial itu menyangkut juga kesenjangan digital sebenarnya. Anak-anaknya seperti apa? Mengalami kesulitan enggak? Itu kan kesulitan dalam bidang ekonomi, kesulitan dalam bidang pendidikan, kesulitan dalam bidang yang lainnya kan itu ya. Nah, itu gambarannya kalau bicara tentang apa? Iya. Oke.
Seperti itu. Itu nanti bab 2. Lalu pakai teorinya siapa, Mbak Latifah? Belum sampai situ, Bapak. Ini ini Masih sebenarnya ini PKM atau penelitian ya? PKMP, PKM itu apa? Apa? P apa? program kreativitas Mas. Oh, Program program. kreativitas Mas. Oh, ya kan tak kira program pengabdian kan macam. Berarti Pak, ini kreativitas. bukannya itu ya? Hah? Pak, ini Apa? bukannya dari FIS ini bukannya dari FIS sendiri ya, Pak? Maksudnya? Apa yang itu lo ada event Nasional nggak salah ini. nasional? Iya, dikti nggak salah ya. Nasional. Nasional ya, Latifah ya. Nanti kan, tapi mungkin atau lokal, bisa lokal juga, lokal. Berarti kan nanti LPPM itu kalau lokal. Yang menilai lokal ya. Sepertinya Lokal tapi iya, sepertinya lokal tapi pendanaan nasional ya mungkin ya. Atau ya lokal itu lokal ya. Oke. Yang penting kan apa? Kreativitas ya, Latifah. Apa tadi? iya, benar. Kreativitas mahasiswa. Oh, jadi boleh Program penelitian. kreatif Boleh mahasiswa. penelitian. Boleh penelitian berarti ya. Iya, Oke, berarti oke, bis. Berarti betul. Nah, itu tadi sudah ya. Jadi tolong tadi seperti yang Mbak Irsa tadi itu kalau Mbak Irsa kan bicara tentang angka COVID ya. Angka COVID. Kalau Mbak Latifah ini bicara tentang pengangguran kan ya. Angka PHK, angka pengangguran, ya kan? Angka pendapatan, sepinya pasar kan itu. Daya beli masyarakat yang turun. Nah, itu tuh yang menjadi apa? Menjadi background nantinya. Beda kan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa itu harus ada. Biar kenapa? Karena diperlukan data seperti itu. Nah, nanti teorinya apa, Mbak Latifah? Teorinya apa? teorinya mengenai mungkin kalau yang teori kelas sosial, Dari? teori Karl Marx yang kelas sosial. Oh, tadi Kamak tentang kelas sosial. Iya, nggak apa-apa. Intinya tadi, saya sebagai pembimbing itu sebenarnya nggak boleh mengubah teori. Pokoknya yang penting Mbak Latifah itu teorinya apa, baru nanti kita diskusikan teori lebih lanjut kan gitu ya. Kalau misalnya teori Karl Marx misalnya, lalu nanti saya dengan Mbak Latifah itu akan mencermati kira-kira strategi seperti ini itu nanti kalau menggunakan teorinya Karl Marx itu seperti apa. Nah, itu nanti tugas kita bersama Mbak Latifah. Yang penting apa? Yang penting itu mana teorinya. Jangan terus rumusan saya, tema saya gini, masalahnya apa ya? Teori apa ya? Itu nggak boleh ya. Jadi selama Anda kuliah di sosiologi itu mana yang menurut Anda teori itu yang paling menarik? Nah, itu ya. Ya. Seperti tadi kan, yang tadinya Marx dengan teorinya Durkheim ketika membahas tentang apa tadi itu? Perceraian tadi kan beda ya. Sama-sama membahas tentang perceraian, tapi ketika teorinya berbeda, maka fokusnya yang berbeda. Tahu ya maksudnya? Judulnya sama, tapi fokusnya yang berbeda. Oke, berarti nanti memang kalau kita bicara tentang kalau misalnya bicara tentang human life sama human being ya. Human life sama human. Nah, nanti coba Mbak Latifah pelajari konsep human life sama human being ya. Human life sama human being. Human being itu adalah mungkin kelas-kelas menengah itu human being ya. Jadi mereka masih bisa punya simpanan, masih punya uang sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka tercukupi ya. Manusia itu human life atau human being? Mbak Latifah. Manusia itu human being. Kenapa human being? Karena punya kemauan. Mereka masih bisa kemampuan untuk mencukupi depan.
Manusia disebut human being karena dia tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar minum, tetapi mereka membutuhkan sesuatu dari itu. Kalau hanya sekedar makan, tapi manusia akhirnya membutuhkan gaya hidup. Misalnya gini, manusia kira-kira butuh nggak handphone yang bagus? Iya, butuh. Nah, butuh kan? Iya kan? Iya. Butuh makanan yang bergizi kan? Perlu makanan yang untuk menjaga imun itu ya, untuk menjaga imun itu ya. Kalau human life itu seperti apa human life itu? Human life itu sebenarnya adalah apa? Tahu nggak? Human life. Ini sebenarnya nanti menarik di penelitiannya Mbak Lafifah, tapi mungkin waktu membahas teorinya Mak mungkin nggak diberi mungkin ya kayaknya ya. Iya, belum diberi. Ya, Belum diberi. waktu membahas teorinya Mak malah nggak diberi ini kayaknya ini ya. Ya. Belum diberi. Jadi gini, konsep itu penting bagi Mak karena manusia itu akhirnya jatuh ke dalam human being, human life. Human life itu setara binatang ya, yang hanya sekedar makan dan minum. Ya. Binatang itu kan hanya butuh makan dan minum, toh. Yang penting hidup kan, yang penting hidup kan itu ya. Tapi misalnya kalau manusia kan human life, manusia kan menilai apakah ini bergizi atau enggak kan gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau yang human life kan yang penting kenyang kan itu ya. Yang penting kenyang misalnya. Kenyang ya. Makan sarimi 3 biji misalnya, kenyang kan itu ya misalnya. Tapi kan nggak mungkin imun, mungkin iya kan. Satu untuk menjaga imun misalnya, satu yang penting kenyang, makan mie goreng. Terus makan nasi yang banyak. Satu, wah ini di era COVID ini harus banyak-banyak meningkatkan imun, gizinya harus diperbanyak. Daging, susu misalnya. Terus berarti imunnya lebih imun mana? Yang lebih imun mana? Yang makan sarimi atau yang makan daging, susu dan sayur-sayuran? Yang makan daging, susu dan sayuran. Iya kan? Tapi kalau nah itu, jadi itu saya kira kok bisa digunakan untuk Mbak Lafifah konsep human life sama human being konsepnya Mak gitu ya. Nah jadi ada yang, tapi kan kalau kelas-kelas yang tidak punya kan human life aja, yang penting apa? Yang penting kenyang. Iya kan nggak mungkin lihat. Yang penting makan. Kan itu. Nah itu saya kira sudah mengkerucut ya. Jadi gitu. Itu mungkin nanti coba kamu coba ke internet misalnya human life menurut Karl Marx, human being menurut Karl Marx seperti apa. Gitu. Nanti kamu kalau kamu coba fokus itu nanti kamu akan menemukan fakta-fakta mencengangkan misalnya bagaimana orang-orang yang kelas bawah mencengangkan bagaimana kelas-kelas yang marginal, kelas-kelas miskin itu ketika ditimpa COVID seperti ini bagaimana mereka bertahan hidupnya kan itu. Ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya ya. Mungkin itu dulu Mbak Laifa, saya kira sudah mengkerucut ya karena teorinya sudah sudah Mak tadi. Siapa lagi? Nah, oke. Mungkin seperti itu dulu nanti kita bisa lanjutkan lagi. Karena ini ada 9 ya. Ayo lanjut. Siapa sekarang? Iya, terima kasih. Sama-sama Mbak Laifa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Laifa. Siapa lagi sekarang? Halo. Boleh siapa? Pak, saya mau bertanya. Siapa yang bertanya ini? Mbak Nana ada? Saya Pak Jolia. Saya nggak bisa pakai video Pak, soalnya kuota saya mau habis. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Videonya di off kan aja ya, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Mbak Yunana ada?
Nah, ya, oke. Ya Pak, kan saya mau tanya soal judul Pak. Kan Oke. saya kan judulnya kan dampak labeling di sekolah X gitu, terus terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, saya bingung itu bagusnya pakai dampak, maksudnya kan saya penelitiannya kualitatif, itu pakai dampak atau fenomena Pak? Kalau biasanya dampak itu kuantitatif ya, dampak efek. Tetapi Oh, gini misalnya, kuantitatif itu ketika dua variabel ya. Tapi misalnya gini, coba tadi dijelaskan Mbak Yunana kan ingin mencari apa? Dampak apa? Labeling ya, dampak, iya labeling, terhadap prestasi ya. iya Pak. Ya mungkin bisa judulnya itu labeling dan prestasi belajar siswa kan gitu. Oh, Nah, misalnya jadi nggak pakai dampak ya Pak? apa? Selain dampak apa kira-kira? Kata-kata yang enak gitu. Selain dampak loh ya. Kalau fenomena gitu gimana Pak? Fenomena labeling dan apa? Fenomena Prestasi. labeling terhadap prestasi ya. Nah, ya oke, fenomena labeling. Prestasinya menurun atau meningkat? Tergantung Pak itu setiap peserta didik kan berbeda-beda gitu. Kalau menurut observasi awal meningkat Kalau atau menurut apa? Ya itu ada beberapa peserta didik yang menurun gara-gara labelingnya itu. hmm, Tapi juga ada beberapa yang maksudnya nggak terlalu menghiraukan adanya labeling di sekolahnya itu hmm. Pak, kayak gitu. Ada nggak yang malah ini, malah yang naik? Hah? Ada juga. Loh, Jadi naik. dia Ah, itu bagus. Berarti. maksudnya nggak masalah dengan labeling sekolahnya, yang penting dia prestasinya tetap meningkat gitu. Hmm. Iya gitu Pak. Berarti gini aja, mungkin lebih bagus studi kasus, labeling, dan prestasi belajar gitu kan mungkin gitu lebih enak ya. Dulu. Oh iya iya Pak, Ya, iya. studi kasus, labeling, Berarti nanti judulnya studi kasus labeling dan misalnya di sekolah X terhadap prestasi belajar peserta didik gitu ya Pak? iya karena Mbak tadi kan Oh, Mbak Yunana kan mengatakan bahwa tidak selalu buruk kan labeling itu ya. iya Pak. Nah, kalau ini kan lebih bagus pakai studi kasus karena apa? Karena memang selama ini kan labeling kan dianggap buruk kan ya. Iya, Nah, benar. berarti nanti Mbak Yunana coba cari yang orang di labeling itu ya tadi kan nggak menghiraukan kan ya. Satu nggak Iya Pak, benar. menghiraukan, justru malah apa? Meningkat. Karena apa? Karena tadi katakan bahwa manusia kan berbeda-beda ya. Ada yang kalau Iya. misalnya ABG sekarang kalau di labeling ya nggak akan mempan kan gitu misalnya istilahnya iya kan ya. Kalau Iya Pak, kalau benar. iya kan tidak semua orang mempan kan istilahnya kan. Ada yang dicuekan gitu. Ada makanya kan macam-macam generasi yang sekarang kan malah lebih cuek kan terhadap labeling misalnya. Iya Pak, benar Nah, sekali. nah itu jadi justru malah itu ada unsur bagusnya misalnya nanti iya misalnya atau nanti kalau misalnya studi kasus malah judulnya biar ini diterima judulnya bisa pembatis misalnya apa studi kasus labeling dan meningkatnya prestasi belajar bagus itu sebenarnya Oh, gitu Pak. iya Iya, iya iya bisa kan bisa. kalau emang Iya Pak, bisa. iya jadi supaya apa istilahnya kan nanti kan judulnya ini kan akan direview kan ya nah maka tonjolkan bahwa manusia atau individu, nah nanti di sosiologi kan ada teritorinya misalnya manusia atau individu itu tidak banyak yang tidak ditentukan oleh struktur sosial misalnya. Dia bisa Hmm, menegosiasi struktur sosial misalnya. Jadi kan tidak terus individu itu pasif kan gitu. iya Pak. Nah, nanti kan ada ya semacam itu. Oke, sip berarti itu. Gak apa-apa, judulnya
dibuat itu sehingga lebih menarik. Kalau misalnya judulnya itu apa? Labeling dan dampak labeling dan penurunnya prestasi belajar kan sudah banyak itu ya. Iya, Pak. Iya kan ya. Nah, iya. Makanya kan ada kalau studi kasus kan ini dicari kasus yang menarik kan gitu ya. Jadi labeling kok malah di label kok malah apa? Meningkat. Meningkat. Nanti kan ada, oke. Untuk teorinya gimana, Mbak Yunana? Teorinya ya itu, Pak, di bab 2 itu pakai teori labeling itu. Apa ada ya itu sama kayak yang tadi Pak bilang, di teori labeling itu sebenarnya berbeda-beda dampaknya di setiap orang gitu. Ada yang label negatif tapi dampaknya itu enggak negatif ke orangnya itu. Oh gitu. Oh, berarti sudah ini ya, Ya. sudah mengerucut ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Ya ini Mbak Yunana ini kan ini semakin lama semakin mengerucut ini ya. Iya, Pak. Oke. Saya bagus sih tadi judulnya dibuatan ini lebih ini ya, lebih menarik tadi ya. Dan Iya, Pak, makasih, Pak. studi kasus saja lebih bagus ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut sekarang siapa lagi? Saya, Pak. Oke, Mas Safir. Judulnya apa Mas Safir? Ini mau konsul masalah judul, Pak. Saya ini tindakan sosial perempuan gugat cerai di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik di tengah resesi ekonomi pandemi. Wah, yang tadi kan itu sudah kita bahas Mas Safir ya. Nggih. Perceraian ya. Nggih, Pak. Iya, sekarang kan yang menggugat cerai siapa? Perempuan kan? Perempuan, Pak. Bagus. Saya ngambil pakai teori tindakan sosialnya Weber, Pak. Jadi kan ada yang memilih untuk menceraikan suaminya, ada yang tidak. Jadi saya mau ngambil kayak beberapa orang gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi pilihan rasional ya kan gitu ya. Nggih. Tindakan tadi kan kalau makanya ini kan Mas Safir kan tadi kan di luar yang saya jelaskan tadi. Misalnya kalau tadi kan saya menjelaskan perceraian dari Mark ya. Faktor penyebab perceraian dari Mark karena material tadi. Dan penyebab perceraian menurut Emil Durkheim. Nah, kalau di sosiologi itu kan sebenarnya kalau sosiologi itu disederhanakan, penjelasan terhadap sebuah fenomena seperti perceraian itu ya tergantung 3 tokoh tadi itu, Mas. Weber, Mark, sama Durkheim sebenarnya. Inti di sosiologi itu. Jadi Anda mengambil apa? Mengambil tindakan sosialnya Weber. Tindakan sosial. Udah pas, Pak ya? Iya, sudah pas. Iya. Persen ya. Makna. Kira-kira butuh berapa orang, Pak? 4 orang atau cukup 2 orang gitu aja, Pak? Nah, sekarang gini. Ya, ini paling penting itu mengambil subjek ya, seperti yang tadi ya. Tadi kan juga problem masalah subjeknya seperti apa itu ya. Tadi kan keluarga, unit analisisnya kan keluarga miskin tadi ya. Sama menengah. Nah, nanti Mas Safir ini yang diteliti siapa dulu? Perempuan atau yang laki-laki? Yang perempuan, Pak. Terus rencananya sama-sama mengambil yang dari kalangan menengah ke bawah, Pak. Karena nggak semua menengah ke bawah itu melakukan gugatan cerai gitu loh, Pak. Jadi ada pengaruh faktor-faktor lain seperti pengaruh agama, moral, yang dari tindakan sosialnya Weber gitu, Pak. Nanti gini Mas ya, kalau untuk latar belakangnya nanti coba cari data-data tentang perceraian ya, di Gresik ya. Iya, Pak. Data-data perceraian. Terus nanti subjeknya adalah karena menentukan subjek secara ini kan fenomenologi ini Weber ini. Ya. Lebih ke fenomenologi. Nah, berarti nanti kan yang diteliti kan perempuan bukan laki-laki ya? Iya, Pak, perempuan, Pak. Perempuan. Nah, sekarang tinggal perempuan. Itu tadi kalau menurut Weber itu kan gini, Mas. Kalau tadi berdasarkan ekonomi ya, ekonomi kelas menengah, ekonomi kelas bawah. Kalau Weber kan berdasarkan 3 kategori, Mas. Nggih. Apa? Pendidikan,
pendidikan, sekarang gini, budaya, apa? nggih, Stratifikasi loh. budaya, Stratifikasi kan ditentukan oleh tiga elemen itu. Apa? nggih, Ekonomi lupa ya, Pak. Bener. Nggih, ekonomi. Terus apa lagi satunya? budaya, Pak. Enggak kayaknya. Kekuasaan. Oh, nggih. Satunya Lupa, lagi Pak. apa? Hah? Lupa, Pak. Power. Jadi ekonomi, power, dan prestis, Mas. Tiga itu. Jadi nanti Nggih. subjeknya ya tiga elemen itu nanti ya. Jadi misalnya yang bercerai itu misalnya ada nggak yang punya jabatan misalnya? Ya, Nggih, nggih. misalnya itu. Jadi kalau mencari subjek berdasarkan Weber itu ya tiga kriteria itu. Tapi nanti terserah yang mana yang bisanya. Tadi kan kalau ekonomi kan tadi sudah jelas ekonomi bawah menengah atas saya. Tadi kan ya. Jadi Nggih. kalau tinggal nanti cari datanya di situ yang karena apa? Ini kan penelitian yang angka sudah orang ini sudah bercerai. Nah, ini dari kelas mana kan gitu ya. Kelas menengah, tinggi, atau bawah. Atau yang punya tadi itu elemen yang punya kekuasaan atau enggak kan gitu ya. Sama yang tadi prestis, yang prestis itu ya pendidikan ya. Pendidikannya tinggi, rendah atau sedang misalnya. Nah, jadi kalau mencari subjek itu harus mengikuti teorinya ya Mas ya, Mas Safir ya. Oh, nggih, Pak, Ya, nggih. ya, jadi makanya Nggih, siap. kenapa kok penelitian itu teori dulu ya. Teori dulu yang harus dipegang itu ya. Kan itu. Kenapa? Karena teori itu akan menentukan semuanya, menentukan fokusnya, menentukan subjeknya itu teori. Nah, seperti itu. Jadi nanti Nggih, siap, subjeknya Pak. Berarti nggih. Subjeknya berarti indikatornya pakai ekonomi, power, sama prestis, Pak. tapi kalau nanti misalnya di desa ini di desa atau di kecamatan? Maunya cakupannya satu kecamatan gitu, Pak. Nah, kalau Dari kecamatan ya mungkin kalau kecamatan ya mungkin ada ya, tapi kalau desa mungkin belum tentu ada tiga elemen itu ya. nggih, Iya kan, betul lah. nggih, Pak. Kalau tiga mungkin ada. Kalau kecamatan mungkin ada, tapi kalau desa kan mungkin belum tentu. Iya, berarti itu nanti ya, berarti Anda mengetahui data itu dari mana nanti? Nggih, Pak. Anda mencari datanya nanti yang perceraian itu dari mana? Dari Pak, website itu, Pak. Ada tuh website. Pengadilan Agama Gresik, Pak. Ada website-nya. Wonten, Pak. Yang bercerai sama alamatnya? Oh, mboten, Pak. Kayak yang bercerai cuma data-datanya biasa, Pak. Tapi kan Oh, kalau nanti subjeknya ada kayak kenalan gitu, Pak. Temennya ibu gitu ada subjeknya. Makanya tertarik saya pakai judul ini. Nanti gini Mas, kalau kenalannya ibu sampean kan ya terbatas ya. Tapi makanya tadi kan Anda tadi mau kecamatan atau mau desa atau apa? Kalau mau kecamatan ya Anda harus ke pengadilan agama itu kan yang pusat perceraian kan punya datanya itu. Iya, Pak. Jadi itu. Jadi kalau cara mengambil subjek. Ada pertanyaan, Mas Safir? Sudah? Sudah, Pak. Sudah cukup. Oke, bisa lanjut siapa kira-kira? Oke. Saya dilematik orang tua yang bekerja dalam pendampingan anak saat sekolah daring pada masa pandemi COVID-19. Dilema? Iya. Dilemanya apa kira-kira? Itu kan kalau daring kan anak kan kalau di rumah kan harus didampingi orang tua, Pak, seharusnya sebagai kayak pengontrol, pemberi motivasi ya kan. Tapi kan kalau orang tuanya bekerja kan otomatis orang tuanya berada di tempat kerjanya. Nggak bisa 100% buat mengontrol anaknya secara langsung gitu, Pak. Jadi kan ada kebingungan pengen mendampingi anaknya kan, tetapi juga punya tanggung jawab untuk bekerja. Oke, Mbak Linggar, kira-kira di pendahuluan nanti datanya berupa apa? Data. Tadi kan kayak Mas Hafir datanya adalah perceraian. Tadi, terus kalau kira-kira datanya apa di pendahuluannya? Nah itu, Pak. Kalau nah itu. Nah sekarang makanya ini coba kira-kira temanya Mbak Linggar itu kalau di sosiologi itu
kira-kira termasuk apa kira-kira? Tadi kan dilema ya, dilema Dilema orang tua orang tua. untuk kerja, Pak. Yang Mm, bekerja dalam pendampingan anak saat sekolah daring pada masa pandemi. Oke, ya. Tapi tadi kan ada data yang sudah dikemukakan oleh Mbak Linggar adalah yang ditakutkan oleh orang tua tadi apa? Itu apa itu namanya? Kan kalau di rumah kan harusnya anak kan didampingi, Pak. Tetapi kalau orang tuanya bekerja, tidak ada yang mendampingi secara 100% gitu loh. Hanya ini. Makanya nanti hanya problem masalah ini aja, pendampingan saja, tapi tidak ada masalah yang lain. Kira-kira menurut Mbak Linggar, kekhawatiran orang tua itu apa saja selain khawatir anaknya nggak ada yang mendampingi? Kenapa, Pak? Kira-kira Ya, masalah yang muncul di orang tua yang bekerja itu kira-kira selain masalah kekhawatiran tidak ada yang mendampingi anaknya, kekhawatiran apa saja selain itu loh? itu Pak, labeling dari orang sekitar. Labeling Kayak apa? kayak nggak dapat ngurus anaknya secara bukan benar ya, apa ya? Tapi kalau orang tuanya bekerja kan dimaafkan masyarakat, kan nggak ada masalah Mbak Iya Linggar. juga. Iya. Iya. Jadi gini Berarti mungkin, misalnya coba kamu tadi kan kamu kan kesulitan data apa kan gitu yang ditampilkan di pendahuluan itu ya. iya. Nah, kalau menurut saya datamu ini data tentang kesenjangan digital ya. Oh iya. Ya, jadi kesenjangan digital itu kan orang tua kan sekarang banyak khawatir kan terhadap pembelajaran daring itu kan karena satu kekhawatirannya adalah tidak semua siswa punya ini kan, punya handphone Android. Ya. Iya, Pak, iya. Satu, tidak semua punya handphone Android. Kebanyakan itu orang tuanya handphonenya. Yang kedua, tidak semua siswa atau orang tua punya kuota internet. Toh. Iya, Pak. Nah, akhirnya khawatir kan tidak punya kuota internet. Ada yang punya kuota internet tapi sinyal tidak bagus kan itu kan ya. Iya, Pak. Nah, sinyal tidak bagusnya. Jadi kalau kamu tarik ke kesenjangan digital, datamu banyak nanti, gitu loh ya. Iya. Kekhawatiran orang tua pada anak, pada apa? Kekhawatiran orang tua pada pembelajaran digital lah itu seperti itu sehingga nanti kamu coba mencari kesenjangan digital di Surabaya. Kamu di Surabaya kan? Di Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Kamu cari kesenjangan digital di Sidoarjo. Iya, Nanti Pak. nanti coba kamu tak beri link. Kebetulan ada mahasiswa S2 yang mengambil kesenjangan digital di Sidoarjo ya. Iya, Pak. Nanti kamu tak beri link. Coba nanti kamu tesen ke WA saya ya. Tak beri link Oh iya, nanti baik, ya. Pak. Iya, Iya. oke. Nah, jadi nanti ketika kamu sudah menemukan ini konsep sosiologinya adalah kesenjangan digital, maka nanti kamu kamu tadi kan bicara tentang kekhawatiran. Kalau Iya. sebelum saya tanya, teori umum pakai apa nanti? Kesenjangan apa? Teori untuk ini kekhawatiran kesenjangan orang tua kan, Pak? Kan kalau teorinya kan kalau kesenjangan kan kesenjangan digital. Tapi kalau Iya. Kalau ini fokusnya kan kekhawatiran ya. Iya. Kamu belum punya teori atau sudah ada teori? Ada. Apa? Punyanya Weber, tindakan sosial. Tindakan sosial. Iya. Kekhawatiran. Masalahnya gini. Ini kan ya karena nggak apa-apa lah karena kamu kan masih baru di sosiologi ya. Iya. Halo. Iya, Pak, iya. Karena masih baru di sosiologi. Sosiologi itu kan sebenarnya yang dipegang pertama kali kan teori, Mbak Linggar ya. Sehingga Iya, nanti Pak. teori itu akan mewarnai judul.
Ya gitu. Tadi Mas Hafir tadi karena dia menggunakan teorinya Weber maka tindakan menjadi judulnya kan itu kan. Iya. Nah, jadi teori itu akan mewarnai judul. Nah, tapi sebenarnya kamu ngomong Weber, tapi judulmu itu kekhawatiran. Nah, itu. Padahal kalau di kekhawatiran itu di sosiologi itu fenomenologi. Iya, Pak. Walaupun memang fenomenologi itu juga banyak dipengaruhi oleh Weber. Nah, tapi karena kamu masih baru di sosiologi, maka kadang-kala judul sama teori kan nggak sinkron kan kayaknya. Iya kan? Iya, Pak. Ya. Makanya judulmu kekhawatiran. Nah, kalau memang judulmu kekhawatiran, itu sangat menarik kalau kamu pakai teori fenomenologi misalnya. Iya, Pak. Fenomenologi Edmund Husserl. Nah, itu dia kan bicara tentang kekhawatiran. Karena fenomenologi Edmund Husserl itu banyak digunakan di sosiologi studi tentang kekhawatiran. Misalnya Iya, Pak. kekhawatiran ibu yang hamil pertama kali. Nah, itu biasanya pakai fenomenologi. Kekhawatiran orang yang divonis meninggal karena kanker. Misalnya orang divonis 3 bulan lagi meninggal itu seperti apa kekhawatirannya. Nah, itu fenomenologi mendasar biasanya. Ya. Iya, Pak. Jadi makanya ini judulmu kekhawatiran. Iya. Tapi katanya kamu tadi Weber misalnya. Nah, makanya sekarang tinggal pilih kamu mempertahankan judulmu atau mempertahankan teorimu. Mempertahankan, ya katanya Bapak tadi pakai fenomenologi berarti. Oke, berarti fenomenologi kekhawatiran ya. Iya. Oke, nanti pakai fenomenologi kekhawatiran. Jadi sudah berarti pintu masukmu tadi kan kesenjangan digital ya. Iya, Pak. Kesenjangan digital, pembelajaran, orang tua khawatir karena kesenjangan digital itu sebenarnya ya. Terus Iya. nanti dilihat kekhawatiran pakai teori fenomenologi. Terus yang kamu tanyakan tadi anggaran ya. Iya, Pak. Anggarannya berapa? 2 juta, Pak. Nah, 2 juta itu makanya nanti kan biasanya kan dipakai, pokoknya jangan ditulis honor peneliti ya. Iya. Nggak ada kata-kata honor peneliti. Kalau bisa itu pakai, kalau bagus itu kamu, ini fakultas atau LPPM ya? Fakultas. Kalau fakultas, yang paling bagus itu mencari template-nya anggaran. Kalau itu paling penting, template-nya. Nanti minta ke dosen siapa yang template-nya itu kan ada. Misalnya itu kan ada anggaran, itu kan ada anggaran barang habis pakai seperti ATK kan. Oh iya, Ya, seperti kertas, seperti ngeprint, seperti fotokopi, seperti pokoknya intinya barang habis pakai itu berapa anggarannya. Ini nanti kamu tulis ke jurnal atau enggak? Iya, Pak. Kalau jurnal, nanti kalau kamu tulis jurnal kan ada anggaran untuk penulisan di jurnal publikasi kan. Iya. Nah itu kan besar itu kalau publikasi itu bisa 1 juta sendiri itu publikasi kan. Nah itu. Terus ini anggaran untuk mengumpulkan data itu juga ada anggarannya itu Linggar. Iya, Pak. Nah itu sudah habis itu 2 juta. Ya, pengumpulan. Terus ini laporan juga ada anggarannya Mbak Linggar. Iya, Pak. Nah, laporan. Jadi jurnal, tagihannya adalah jurnal itu ada anggaran, laporan penelitian itu ada anggaran untuk pembuatan laporan, mencari referensi juga ada anggaran. Itu mencari akses internet kan misalnya. Itu Iya, Pak. terus pengumpulan data lapangan juga ada anggaran untuk konsumsi ya. Iya. Untuk konsumsi atau transportasi ya. Transportasi. Sisanya nanti barang-barang habis pakai. Spidol, misalnya kertas. Nah, itu fotokopi, ya itu Linggar anggarannya. Iya, Pak. Nah, oke. Ada pertanyaan, Linggar? Sudah, Pak. Oke. Lanjut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, sekarang siapa? Pak Jeki, maaf menyerang Pak. Nah. Itu ada Novia Pak, butuh di ACC Pak, belum masuk dia. Nah, ini ya. Novia Allah.
Kok nggak muncul ya? Biasanya muncul di ini ya. Sebentar, sebentar. Suruh masuk lagi. Ya, Pak. Sama disiapkan siapa yang kira-kira yang mau lanjut konsultasi. Mas Bima. Ya Pak, saya Oke, mau lanjut. konsultasi Pak. Oke. Ayo. Judulnya apa? Sebentar Pak, ini saya buka Word-nya masih not responding. Berarti oke, Mbak Nevi dulu atau Jessica. Silakan. Saya Pak, Jessica, ayo. Jessica. Oke. Judulnya apa ya? Judulnya Analisis Bisnis Online Shop di kalangan mahasiswa di masa pandemi. Nah, terus itu saya mau neliti kayak kenapa mahasiswa itu sekarang itu banyak yang buka online shop itu loh Pak. Online shop. Kira-kira kenapa kira-kira? Ya, kalau teman-teman saya itu mungkin karena gimana ya, karena keseringan di rumah itu mereka pada buka online shop kayak gitu. Oh, dia membeli atau menjual? Yang penjualnya. Oh, penjualnya. Dia menjual ya? Iya. Tapi ada nggak mahasiswa yang jualan online? Ada, banyak Pak. Loh, kalau ada bagus itu. Jadi kan di era pandemi misalnya akhirnya membuat mahasiswa apa? Spirit wirausahanya itu muncul. Nah, itu bagus itu. Serius ada nggak? Kalau ada, munculkan datanya dulu aja Jessica di pendahuluannya itu. Iya Pak. Munculkan di pendahuluannya. Terus apalagi yang ditanyakan Jessica? Oke, bagus itu. Jadi apa? Nanti dijelaskan ya, di era pandemi ini kan mahasiswa kan rata-rata kuliah daring ya. Kuliah di rumah, lalu pulang. Nah, yang menarik itu, kira-kira yang kamu teliti itu kota atau desa? Di kota sama, ya di kotanya Pak. Kota mana? Di kota Tuban, di kota saya. Oh, Tuban. Halo. Sorry. Iya Di Pak. Tuban ya? Di Tuban ya? Iya. Saya kira menarik kalau benar-benar ada fenomenanya, istilahnya faktanya ada ya. Kalau ada memang. Makanya di situ tantangan terbesarnya itu harus ada data awal ya, tentang bagaimana mahasiswa itu akhirnya banyak yang tertarik bisnis online ya, jualan di online. Nah, itu kira-kira kamu bisa nggak mendapatkan datanya itu? Boleh, datanya itu boleh nasional ya, data umum di internet juga boleh. Kalau ada artikel-artikel, kalau ada berita-berita misalnya banyak mahasiswa yang terjun ke bisnis online misalnya, boleh. Tidak harus datanya di Tuban, tapi minimal nanti harus ada data bahwa di Tuban juga harus ada. Kalau nggak ada kan kamu kesulitan meneliti nanti. Misalnya. Iya Pak. Oke, boleh. Itu. Terus teorimu apa? Teorinya saya pakai teori itu. Apa? Perubahan sosial. Perubahan sosial. Perubahan sosial siapa? Emil Durkheim. Emil Durkheim. Iya. Kalau perubahan sosial Emil Durkheim, bisa nggak misalnya, kamu kan ini kan lebih memotret pada mahasiswa. Kalau Emil Durkheim itu kan perubahan pada masyarakat desa dan masyarakat perkotaan itu ya. Yang mana kira-kira? Ya nggak apa-apa kalau coba kamu Emil Durkheim ya. Nah,
Iya. Kalau kamu sudah tertarik dengan Emil Durkheim, kira-kira ini kan gini, tantangannya adalah Emil Durkheim digunakan untuk membedah mahasiswa yang jualan online. Nah, itu kan itu. Tantangannya itu seperti apa kan gitu. Ya, memang di sosiologi seperti itu, teori digunakan untuk memecahkan sebuah persoalan. Kan itu. Bukan terus persoalan ini teori cocoknya apa ya? Bukan seperti itu ya. Nah, sekarang kamu sudah tertarik teorinya Durkheim. Nah, sekarang tinggal kamu mencari konsep Durkheim yang pas itu yang mana. Misalnya, apakah anomi, apakah apa tadi itu, perubahan sosialnya, atau yang mana. Nah, seperti itu. Tadi seperti yang teman-teman yang lebih awal tadi, misalnya konsep teorinya Marx yang mana? Ya, yang human life sama human being, ya, seperti itu. Jadi memang pertama itu teori dulu, teorinya siapa, baru nanti kita carikan yang konsep yang pas, kan itu ya. Human life tadi, human being. Ya. Nah, terus tadi yang misalnya kekhawatiran itu memang miliknya fenomenologi. Kalau dia memang fenomenologi langsung judulnya memang kekhawatiran biasanya. Nah, sekarang Jessica itu mahasiswa apa? Bisnis online ya. Tapi sudah punya gambaran nggak misalnya konsep Durkheim yang mana? Gimana, Pak? Sudah punya gambaran nggak konsep Durkheim yang mana? Belum semerinci itu, Pak. Belum mengerucut. Mungkin coba ini apa spesialisasi dulu mungkin ya. Konsepnya Durkheim tentang spesialisasi. Iya. Oh iya, Pak. Iya. Itu kan rata-rata mahasiswa kan awalnya berapa? Awalnya kan di kota ya awalnya ya. Dia kan dia di kota, terus akhirnya dia ke desa. Tetapi sekarang kan desa kota kan nggak ada pembatas kalau di online itu kan ya. Desa kota kan nggak ada batasnya. Tapi minimal mahasiswa kan sudah memiliki apa? Skill ya, oke. Mungkin itu mungkin nanti bisa pokoknya kalau nanti kamu ada kesulitan tentang teori Durkheim kita bisa apa? Bisa diskusi lagi ya. Iya, Pak. Ya, jadi intinya saya nggak melarang kamu pakai Durkheim. Kamu kalau sudah menyebut Durkheim, oke lah, oke. Nah, sekarang tinggal apa? Menselaraskan kan itu ya. Bagaimana sih? Karena apa? Karena Jessica itu akhirnya menjadi Durkheimian itu loh. Iya, tahu maksudnya. Ibaratnya kalau Durkheim itu masih hidup, akan ditanyai Durkheim itu. Pak Durkheim, ini kok ada mahasiswa yang jual online. Menurut Anda itu kenapa? Itu ibaratnya kan gitu ya. Ya, Jessica ya. Seperti itu. Nah, sekarang karena Emil Durkheim itu sekarang nggak ada. Nah, sekarang tinggal Jessica ini adalah Emil Durkheimian. Penganut Emil Durkheim menjelaskan seperti itu. Kalau tadi Emil Durkheim tadi kan saya mencontohkan bagaimana Emil Durkheim digunakan untuk apa? Menganalisis tentang perceraian ya. Nah, tadi kan saya memunculkan apa? Konsep Durkheim tentang apa? Norma yang longgar kan, sanksi yang kan waktu Mbak Jessica kuliah kan pasti akan diberi konsep Durkheim tentang sanksi kan ya. Ada apa? Represif sama apa itu kira-kira? Represif sama restitutif. Nah, itu. Restitutif. Restitutif itu pengganti. Nah, itu makanya sekarang tinggal tadi Mbak Jessica kan sudah tertarik dengan teori perubahan sosial Emil Durkheim ya. Nah, berarti nanti di bab 2 dijelaskan tentang perubahan sosial menurut Emil Durkheim yang akhirnya mengarah ke mahasiswa-mahasiswa itu akhirnya tertarik terjun ke online itu. Mungkin itu Mbak Jessica ya. Ada lagi pertanyaan Mbak Jessica? Belum, Pak, tadi. Oke, itu ya sudah ya. Jadi itu fokusnya ya. Jadi jangan lupa latar belakang itu mencantumkan data ya. Kalau enggak itu nanti akan proposalnya akan sulit diterima ya kalau nggak ada data ya.
Data. Iya, Pak, baik. Oke, oke. Terima kasih Mbak Jessica. Ayo sekarang siapa? Mbak Nevi. Mbak Nevi atau Ya, Mas Pak, terima Bima? kasih. Sama-sama Mbak Jessica. Saya, Pak. Ah, Mbak Nevi ya? Iya, Ah, itu. Aduh, aku bingung, Pak. kenapa? Punya saya itu kayak punya Mbak Linggar, tapi fokus saya itu bukan ke orang tuanya. Jadi Hmm, kayak, apa namanya, kan ada kesenjangan itu tadi tuh, Pak. hmm, Lah, eh, penelitian ini tuh kayak mau jawab, bisa nggak sih, meskipun ada kesenjangan itu tadi, tapi masing-masing anak itu kayak dapat materi yang sama, bukan materi sih, apa sih, pemahaman yang sama gitu loh, Pak, buat menerima apa pelajaran itu tadi. Soalnya Sebenarnya kan kan kondisinya berbeda gitu, Pak. nggak apa-apa kan. Kan tadi kan Mbak Linggar kan fokus pada orang tua kan. Heeh, Nah, Mbak Nevi kan fokus pada anaknya misalnya, pada siswanya ya. iya, Boleh, nggak apa-apa. iya, Tapi kan settingnya kan tetap pada kesenjangan digital ya istilahnya ya. Ini kan, heeh, ya kan, pembelajaran di era kesenjangan digital. Terus bagaimana kan nasib siswa kan gitu ya. iya, Terutama apa? Soal pemahaman ya. iya. Jadi kan maksudnya kan kalau seumpama kayak yang berkecukupan itu kan ya ada yang dampingi, terus ada yang kalau orang apa siswa yang nggak tahu kan bisa diajari juga. Tapi kalau yang kekurangan kan itu orang tuanya ada aja kita nggak tahu gitu loh. Kan bisa aja sibuk kerja apa gimana. Mhm. Iya, nggak apa-apa. Nanti penelitian itu sebenarnya hampir sama nggak apa-apa. Yang penting fokusnya beda kan gitu. Yang penting Gitu. fokus. Nah, tadi kan Mbak Lingkar kan pakai teorinya fenomenologi ya. Heeh. Mhm. Nah, sekarang tetapi kan background-nya kan sama. Background-nya kan tetap kesenjangan digital kan gitu ya. Iya. Nah, tapi kan Mbak Lingkar tadi kan fokus pada orang tua yang bekerja kan. Heeh. Nah, jadi itu karena beda fokus itu boleh. Tema yang sama tapi beda fokus. Nah, sekarang Mbak Nevi lebih pada ke anak-anaknya, terutama anak-anak yang marginal Iya. ya. Anak-anak yang marginal ya. Iya. Anak yang kaya atau marginal? Apa itu maksudnya, Pak? Ah, ya, Marginal itu apa? marginal ya nggak ada yang dampingi, maksudnya orang kelas Oh, miskin. iya. Iya, Miskin. maksudnya yang itu. Soalnya Nah, kadang itu, Pak, kalau di apa daerah teman saya tuh maksudnya kayak kampung sebelah itu kan biasanya kalau pelajaran sekolah kan pagi gitu ya, Pak ya. hmm, Mereka itu nggak di rumah malah kayak main-main gitu loh, lari-lari gitu loh, Pak. Kayak nggak ada yang ngawasi. hmm. Ya karena itu waktu sekolah atau waktu tidak sekolah? Itu waktu sekolah, Pak. Oh, waktu sekolah. Heeh. Terus kan sebagian kayak apa ada yang dititipkan ke neneknya. Tapi Hmm, kan neneknya itu kayak nggak tahu kalau itu jamnya sekolah gitu loh, Pak. Jadi hmm, dipikir masih libur pandemi. hmm. Jadi ya dibiarin. Oke, berarti apa? Yang jadi fokus Mbak Linggar ini perilaku anak atau gimana? Eh Mbak apa Nevi, Mbak ya? Nevi. Mbak Linggar tadi kan kekhawatiran orang tua bekerja. Kan Mbak Nevi apa? Ya, Apa kira-kira? maunya sih Sebenarnya itu tergantung kayak teorinya apa? dulu. Sebenarnya teorinya apa? Oh, Hah? bingung aku, Pak. Kesenjangan sih aku pakai yang kemarin. Nah, ya, Tapi teorinya kalau apa? ganti ya nggak apa-apa. Teorinya apa? Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, Heeh. tadi kan kesenjangan sosial miliknya siapa tadi itu? Siapa? Bukan ini, bukan Linggar. Linggar kan kesenjangan digital. Yang Mbak nomor siapa 2 itu tadi, tadi? siapa tadi itu? Iya, Mbak Ufifa, Latifah. Iya, iya, Latifah. Itu dia kesenjangan sosial. Tapi maksudnya, Berarti kayak gitu ya, Pak ya? sebentar, kalau kan gini, kesenjangan sosial. Di dalamnya Ya, itu kan ada kesenjangan digital kan ya. Yang ya. dipersoalkan Mbak Nevi itu kesenjangan sosialnya atau kesenjangan digitalnya? Pada konteks kesenjangan digital atau kesenjangan sosial? Digitalnya soal Nah ya, digital. digitalnya kan. Tapi kan yang mau dilihat kan Heeh. perilaku siswanya itu kan. Perilaku Ya, belajar saat apa, saat ya.
Perilaku belajarnya ini. saat pembelajaran tadi. Iya, Kalau yang di foto-foto di Facebook itu kan ada yang tidur kan itu ya. Misalnya iya Pak. menit berapa, menit berapa, menit berapa. Itu kan hanya sekedar meme ya. Tapi kan itu kan menggambarkan bagaimana sih sekolah yang klasikal di kelas sama yang di rumah kan beda ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa, Mbak Levi, fokus pada perilaku aja. Perilaku anak-anak yang saat apa? Saat pembelajaran daring ya. Iya, gimana? Jadi judulnya perilaku anak saat pembelajaran daring Iya, gitu Pak. kalau nggak salah kan waktu pembelajarannya itu kan ya. Terus anak itu seperti apa gitu ya? Iya, Iya, betul atau enggak? iya. Nah, kan gitu. Oke, berarti perilaku anak saat pembelajaran daring gitu ya. Ketika nggak diawasi ya, Iya. ketika nggak diawasi. Kamu nanti bisa. Karena ini kan ini apa? Kamu kayaknya harus mendampingi itu, harus melihat lebih banyak observasi kayaknya itu. Oh, berarti langsung ya Pak ya? Iya, observasi itu. Karena kamu nggak mungkin nanyai kan mereka nggak ngaku kan. Iya Kamu sih. bisa observasi langsung, bisa menitipkan apa video, tapi kan agak sulit video kamu ya. Menempelkan apa kamera CCTV itu ya misalnya. Itu sih Pak, apa itu namanya? Yang di kampung sebelah itu kayak dia itu dititipnya sama kakaknya gitu loh Pak. Tapi kakaknya nggak seberapa tahu. Jadi nanti saya itu rencananya mau kayak waktu dia belajar terus minta video call gitu. Yang video call siapa? Bisa nggak Pak? Kamu yang video Video call. call kakaknya. Iya, Tapi kakaknya ada di tempat bisa nggak situ, Pak? di tempat anak itu. Iya. Kan gini, intinya kan kamu kan sudah diberi perilaku. Nah, perilaku ini kan apalagi kan saat anak belajar, berarti kan observasi. Nah, sekarang bagaimana kamu mendapat data tentang anak saat dia belajar online? Itu kan ada dua kemungkinan. Satu, kamu datang langsung ke orang itu. Yang kedua, kamu menggunakan alat bantu, bisa kamera yang langsung digunakan orang, atau kamu tempelkan, kan itu sepertinya. Oh iya. Misalnya. Atau kalau bisa kamu wawancara, tapi bukan sama anaknya, tapi sama orang yang ada di sekitar situ, yang di rumah itu. Misalnya, Oh iya Pak. kalau dia punya paman, ya kamu wawancari pamannya atau budinya. Anak ini saat pembelajaran apa aja yang dilakukan, nah itu seperti itu. Tapi intinya kalau nah baru nanti kamu tanya klarifikasi ke anaknya itu boleh. Apa betul bahwa Anda melakukan ini? Nah, terus baru kamu nanti cari alasannya kenapa kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau ke anaknya itu lebih pada understanding kenapanya itu. Nah, itu. Atau wawancara langsung juga boleh lah. Istilahnya tadi, ketika kamu ingin mencari faktor kenapa kamu melakukan seperti ini, itu wawancaranya, Levi ya. Iya Pak. Nah, itu. Terus carinya siapa? Tadi saya pakai kesenjangan. Kesenjangan carinya siapa? Loh, iya emang kesenjangan. Kesenjangan itu bego, tapi anaknya ini kamu gunakan teori apa? Ketika melihat anaknya yang belum yang pakai. Melakukan pembelajaran di era daring tapi terdapat kesenjangan digital. Itu kamu pakai teorinya siapa untuk anaknya itu? Kamu selama belajar di sosiologi, Belum Pak. Kamu selama belajar di sosiologi itu teori mana yang nyantol? Misalnya yang ada klik itu loh. Enggak ada semua. Beda tema sih Pak. Saya biasanya suka pakai sing itu. Apa perubahan sosial. Perubahan sosial siapa? Iya kan beda tema. Punya apa Max Weber. Biasanya saya pakai itu. Nah, kamu bisa pakai Kalau Max ini Weber. nggak tak masuk no.
Bisa pakai Max Weber misalnya. Kalau nah, makanya teori itu kan diyakini ya, Nevi ya. Bukan terus tema ini pakai teori ini, tema ini pakai teori ini. Kalau kamu misalnya pakai Weber kan bisa kamu melakukan, kan tadi mengatakan kalau kamu pakai Weber kan kamu lebih mencari alasan kenapa anak kamu melakukan ini kan. Iya. Yang terpenting alasannya, bukan jenis-jenis perilaku yang dilakukan anak. Tapi ini understanding misalnya Vestayan, anak ini kenapa kamu melakukan ini? Misalnya gini, ditemukan pemahaman anak bahwa pembelajaran yang tidak bermakna misalnya. Saya belajar kayak gini tuh males atau apa misalnya. Ini sebenarnya pembelajaran yang enggak iya. Maka tergantung sebenarnya kan perilaku anak kan tergantung pada ini persepsi anak itu kan. Iya, Pak. Nah, itu boleh juga pakai Weber sebenarnya. Ya emang makanya teori itu kan yang diyakini kan Mbak Nevi ya. Maksudnya tadi katakan pertanyaan saya kalau pada mahasiswa sosiologi, selama kamu belajar sosiologi itu mana yang tertarik? Teori mana yang tertarik? Kan itu. Nah, baru nanti teori yang kamu tertarik itu kamu terapkan di temamu ini. Nah, nanti kita akan bisa bantu misalnya. Kita bantu bagaimana sih Weber itu misalnya melihat kalau Weber ditanya itu, Pak Weber, ini kok ada pembelajaran daring yang di tengah apa tadi itu kesenjangan digital. Tapi nah, terus kok banyak anak-anak yang melakukan bla 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 bla. Kira-kira itu kenapa? Nah, itu nanti Weber bisa menjawab. Nah, seperti itu. Jadi, iya ini kan nggak apa-apa, ini mumpung masih baru ya, sosiologi ya. Jadi, Iya, Pak. sebenarnya sosiologi itu. Jadi, intinya Anda dikenalkan teori-teori sosiologi di pengantar sosiologi, dikenalkan teori sosiologi di teori klasik. Nah, dari banyaknya teori yang dieksplor itu mana yang tertarik. Kan itu. Ketertarikan Anda itu berarti memang psikologinya sama antara Anda dengan teori yang Anda tertarik itu. Nah, kalau nanti psikologinya sama, Anda punya chemistry yang sama terhadap teori yang Anda pilih itu, Anda lebih gampang bisa menjelaskan gejala sosial atau fenomena sosial itu, atau masalah sosial. Itu karena apa? Karena intinya Anda itu mengadaptasikan teori ketika ingin mengurai sebuah masalah itu. Kan itu. Oh, iya, Pak. Oke. Ada Ya. pertanyaan, Nevi? Insya Allah enggak, Pak. Oh, enggak, Pak. Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Ini tinggal Bimo ya? Halo, Mas Bima. Iya, Pak. Iya, halo. Oke, tinggal Mas Bima ya? Iya, saya yang terakhir, Pak. Oke, lah. Boleh. Oke, sip. Ini Pak, kan judul saya kan ini kerusakan lingkungan dan minimnya kesehatan di masyarakat perkotaan. Yang tapi ini khususnya ini Pak, yang masyarakat pinggir rel itu loh Pak. Kereta api? Iya. Oh, masyarakat marginal. Iya, soalnya kan saya lihat itu rata-rata masyarakat pinggir rel itu kan dari desa pindah ke kota gitu loh Pak. Cuma kurang beruntung gitu loh. Jadi makanya kan banyak yang itu kayak di pinggir rel atau di mana gitu. Ini nanti Mas Bima penelitiannya di mana? Saya di ini Pak, daerah Ketintang. Oh, berarti Pak Mas Bima ini nggak pulang, Pak? Loh, saya ini Pak di Surabaya, Pak. Asli Surabaya, dah? Iya, asli Surabaya. Oke, berarti nanti penelitiannya itu di sepanjang Ketintang Wonokromo itu? Iya, Pak. Soalnya rumah saya itu di daerah Jagir, Pak, jadi dekat. Kira-kira kalau perjalanan 15 menit. Oh, ya itu kan di Rolak Jagir itu ya? Iya, Pak. Stasiun Rolak Jagir itu ya? Iya. Itu kan bisa jadi penelitianmu ya? Iya, Pak. Iya, sip. Oke, kamu istilahnya fenomena sehari-hari, akhirnya kamu tertarik kan itu ya? Iya, Pak. Nah, sekarang, tadi kan kamu memunculkan apa itu, masyarakat marginal, yang kamu teliti tentang kesehatannya sama apa? Kesehatan sama lingkungan, Pak. Soalnya kan kalau yang
masyarakatnya yang di pinggir rel itu kan rata-rata kayak agak kumuh gitu loh, Pak. Kurang kebersihannya kurang dari segi lingkungannya. Ya karena itu kan lingkungan slum area toh. Iya, Pak. Soalnya Iya. kan itu semi permanen, Pak, biasanya Iya. rata-rata. Slum area. Slum area. Oke. Kira-kira tadi kan kamu menunjukkan masalahnya kan masalah kesehatan ya tadi ya, Iya, Pak. sama lingkungan. Sekarang pertanyaan saya Mas Bima, teori apa yang kamu pakai? Biar nanti fokusnya kan hitungan teori itu. Saya ini, Pak, pakai teori ke Emil, Pak, yang solidaritas itu, Pak. Soalnya kan kalau masyarakat desa itu biasanya rata-rata solidaritasnya itu tinggi, Pak. Jadi kayak Solidaritas. iya. Soalnya kan efek dari sifatnya dari desa itu kan di bawah, Pak. Soalnya kan banyak berkumpul masyarakat desa, otomatis itu lebih solid gitu loh, Pak. Oke, solidaritas sosial masyarakat pinggir Iya. rel Iya. atau ya masyarakat pinggir rel. Kamu pakai teorinya Emil Durkheim. Kira-kira yang kamu tangkap kan solidaritasnya ya? Iya, Pak. Solidaritasnya tinggi atau rendah? Tinggi kan katanya kamu tadi. Iya, tinggi. Nah, sekarang apa kamu ingin kaitkan agar penelitian ini menarik, misalnya, apakah kamu kaitkan dengan COVID ini? Bisa sih, Pak, sekali misalnya saya kaitkan dengan COVID. Jadi misalnya bagaimana ya, kayak itu masyarakat tuh apa sih yang di kegiatannya, apa yang dilakukan supaya kampung kawasan mereka itu kayak bebas dari COVID gitu, Pak. Kan soalnya kan solidaritas kayak gimana ya, bingung, Pak, pokoknya saya jelasinnya. Nah, sekarang gini Mas Bima, biar nggak bingung. Misalnya ya, karena tadi kira-kira masyarakat yang ada di pinggir rel itu, masyarakat slum area itu care nggak terhadap COVID ini? Mungkin kayak ada 1-2 yang nggak seberapa care, tapi biasanya kalau semakin banyak masyarakat yang care, otomatis kan yang tidak care itu juga akan ikut gitu loh, Pak. Ya Jadi karena fakta sosial itu. Tapi iya. kalau kamu menemukan misalnya masyarakat slum area yang di rel kereta api itu dengan adanya COVID itu malah mereka peduli lingkungan misalnya dan kesehatan, nah itu menarik kalau ada. Iya, Pak. Mereka melakukan apa? Kalau solidaritas berarti kan melakukan kerja bakti, kerja sosial kan gitu. Iya. Nah, jadi kayak lebih ditingkatkan lagi gitu loh, Pak. Nah, sekarang intinya ada nggak data itu? Kenapa? Ini dituntut ada data awal untuk ditulis di latar belakang masalah itu. Kalau ada, berarti itu fokus penelitiannya Mas Bima. Solidaritas sosial masyarakat pinggir rel dalam memutus tadi yang COVID. Iya, seperti miliknya tadi itu. Kan itu. Kan nggak apa-apa. Yang penting kan beda ininya, beda area penelitiannya kan beda. Ya. Iya, Pak. Kalau benar-benar menemukan loh Mas Bima ya, bahwa memang Pak. masyarakat marginal di rel kereta itu tiba-tiba muncul kesadaran untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan demi memutus mata rantai COVID. Nah itu kalau ada bagus itu. Nah sekarang Mas Bima harus ditunjukkan datanya, kegiatannya. Bila bisa kegiatannya, bisa observasi pada mereka saling mengingatkan misalnya tentang penggunaan masker, misalnya menegur kalau ada nggak pakai masker misalnya. Nah itu, ya Mas Bima, ada nggak data itu? Ada nggak data itu? Kalau saat ini saya masih mengumpulkan sih Pak datanya. Ya nggak apa-apa. Menarik itu kalau ada ya.
Kan itu akan menjadi penelitian yang menarik. Jadi Durkheim ya, Durkheim solidaritas. Iya, Tapi Pak. dikaitkan dengan upaya apa? Menanggulangi apa? Menanggulangi COVID. COVID ya, dengan apa? Dengan tema lingkungan kamu tadi kan ya? Iya, Pak. Kesehatan dan lingkungan. Nah, itu tematikmu ya. Kesehatan lingkungan. Oke. Gimana? Sudah ada pertanyaan, Mas? Saat ini sih masih belum sih, Pak. Oke, belum. Iya. Kalau belum, ya udah kamu cepat buat, karena katanya tanggal 4 terakhir ya. Tanggal 4 Iya, atau Pak. tanggal berapa terakhir? Tanggal 4 kalau nggak salah, Pak. Oh ya, oke. Kamu buat ya cepat segera. Ini kan tanggal berapa? Ini tanggal 2 ya? Iya, Pak. Oke, nanti Tanggal 2. buat. 2 hari lagi. Ini kan sampai bab 3 nggak salah ya? Iya. Ya, oke. Cepat dibuat, nanti kalau ada kesulitan segera konsultasi ya, segera apa konsultasi di WA ya. Iya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Gimana? Sudah nggak ada pertanyaan? Itu Pak, Mohon maaf Pak, Novia Ulhak belum di ACC. Yang mana? Kok nggak Novia Ulhak, Pak. kok nggak muncul ya di Belum. sini ya? Coba suruh masuk lagi dia. Nggak ada pemberitaan kalau ada yang masuk. Atau gini aja, sebentar saya jadikan siapa ini yang bentar, kok nggak ada. Ini gimana? Belum bisa masuk? Halo Novia. Novia. Sudah, Pak. Hah, Iya. oke. Tadi lama masuk tadi, mau masuk. Tadi udah masuk, terus itu keluar gara-gara sinyal. Apa? Tadi belum konsultasi ya? Belum. Apa temanya apa, Mbak Novia? Ngambil judul stigmatisasi pasien COVID di masyarakat. Stigmatisasi. Kamu di mana? Iya. Penelitian kamu di mana nanti? Itu, saya ngambil di Surabaya yang banyak pasien COVID-nya. Kalau di Surabaya masih ada nggak stigmatisasi? Menurut saya masih banyak. Hmm? Masih, Pak. Oke, kalau Menurut saya masih. kalau jadi gini, mungkin orang lain mengatakan stigmatisasi ya, tapi sebenarnya Mbak Novia bisa ini nanti mencari ini seperti kayak tadi loh, seperti kayak fenomenologi ketakutan ya sebenarnya. Kalau sosiologi itu kan gini, kenapa sih kok orang menstigma ini? Ya karena ketakutan kan gitu ya. Kita mencoba understanding ya terhadap mereka. Sosiologi itu kan menarik karena tidak menghakimi orang. Kan itu. Karena tadi itu. Iya bagus, saya setuju kalau ini. Coba, tetapi untuk latar belakangnya coba cari data-data tentang ini ya, stigmatisasi ya. Seperti penolakan apa? Penolakan pasien. Penolakan penguburan itu ya. Ada nggak di Surabaya? Kalau saya lihat di berita itu kemarin ada waktu di Sidoarjo, itu malah dikuburkan sendiri, dimakamkan sendiri. Terus jadi banyak yang heboh gitu, Pak. Kalau yang kamu maksud dengan stigmatisasi itu apa? Seperti apa yang hendak kamu tulis?
Kan Novia. itu banyak yang data-data diri pribadi itu disebarluaskan. Terus masyarakat jadi kayak pasiennya tuh dikucilkan gitu loh, Pak. Oh, dikucilkan Dan di masyarakat. iya nanti takutnya banyak yang kena gitu, kena lagi padahal kan dia udah Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya kamu untuk membuat latar belakang itu boleh mencari data nasional Jatim tentang penolakan-penolakan itu dulu boleh ya. Iya. Terus baru nanti mengerucut ke Surabaya. Kalau harus ada stigmatisasi, kalau nggak ada nanti kan kamu kesulitan penelitian ya, Novia ya. Iya. Oke, boleh. Tetapi setelah itu nanti kamu menemukan subjek, nah nanti, aku tanya dulu, kamu sudah punya teori atau belum? Saya pakai teorinya Erving Goffman yang stigma, Pak. Oh, Erving Goffman yang stigma. Ya. Yang stigma. Apa manfaat stigma? Fungsi stigma bagi Erving Goffman seperti apa? Sudah baca nggak teorinya Erving Goffman tentang stigma? Sudah. Ya, seperti apa? Itu nanti akan mempengaruhi fokusmu nanti seperti apa? Novia. Ya, sebentar, Pak. Kayak dijelaskan gitu tahapannya stigma tuh apa gitu loh, Pak. Tahapan apakah terkait dengan konsep Erving Goffman tentang total institution itu? Enggak. Saya kurang tahu, Pak, kalau itu. Ya, Kayaknya kayaknya nggak ada. ya, kayaknya ada ya, katanya dengan total institution itu. Misalnya kenapa orang dikucilkan itu kan nanti kan bisa dijawab darinya Erving Goffman ya. Iya. Terus Nanti, ada juga cara untuk mengontrol stigmanya. kalau bisa nanti ini menarik. Nanti coba kamu meniru model penelitiannya, meniru gayanya anaknya Erving Goffman ya. Yang kayak gimana, Pak? Ya, nanti coba kamu ke Google lalu cari anaknya, putrinya Erving Goffman. Dia juga sosiolog dia. Sosiolog. Dia melanjutkan ke orang tuanya. Nah, Iya, baik. tapi dia lebih investigasi ya. Jadi dia menerapkan sosiologi investigasi. Saya kira kamu menarik itu. Coba nanti kamu ya. Jadi kamu tetap pakai Erving Goffman, tetapi nanti dibantu oleh anaknya Erving Goffman ya. Iya, yang di teorinya ditambahi gitu ya, Pak? Iya, karena itu nanti membantu, terutama metodologinya nanti membantu kamu ya. Bagaimana sih investigasi itu ya? Investigasi ya, karena dia juga melakukan investigasi terhadap kasus ya. Nah itu, ya kira menarik itu. Kamu kan belum diberi kan teori belum diberi teorinya kan anaknya Erving Goffman ya, putrinya itu. Belum. Dia juga sosiolog, bagus itu dia. Jadi tetap Erving Goffman stigma, tapi coba kamu nanti fokusnya itu nanti seperti apa, kamu coba baca bukunya, nanti banyak kok di internet itu ya, anaknya Erving Goffman ya. Iya. Nanti cara-caranya apa seperti itu. Itu mungkin itu dulu. Ada pertanyaan, Novia? Belum ada, Pak. Ya, jadi intinya kamu segera ini terus nanti bisa, kalau bisa besok kan tanggal 3 ya. Iya. Kalau bisa selesai atau minimal ya besok ya tanggal 3 ya. Sehingga nanti butuh ini ya, perlu ini ya tanda tangan ya. Iya, di halaman pengesahannya. Ya nanti kita beri ya. Oke. Ada pertanyaan dari 9 orang ini? Sudah ada? Tidak ada, Pak. Saya boleh bertanya lagi nggak, Pak? Boleh. Siapa? Silakan. Ya, Pak, tadi kan saya yang itu judulnya kan yang studi kasus labeling itu, Pak. Nah, kan berarti saya jadi mengubah rumusan masalah. Itu kalau studi kasus rumusan masalahnya gimana, Pak? Ya, tadi itu kalau rumusan masalah apa sebelumnya?
rumusan masalah saya kan bagaimana dampak labeling terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, karena judulnya ini tadi saya ubah jadi studi kasus, jadi saya bingung rumusan masalahnya. Tinggal kasus mana yang kamu ambil? Kasusnya yang prestasinya meningkat atau enggak? Iya, yang meningkat. Nah, kalau meningkat ya tinggal diganti. Mengapa mereka yang dilabel kok malah meningkat kan itu ya istilahnya. Rumusan masalahnya kan itu. Oh, Iya kan? iya. Mengapa? Iya, Pak. Berarti rumusan masalahnya nanti mengapa Siswa. prestasi belajar peserta itu meningkat padahal ada labeling itu ya, Pak? Iya gitu. Jadi mengapanya itu kan yang itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Yunana. Gimana, diakhiri? Ya, sudah, Pak. Cukup. Ya udah kalau gitu kita akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.